Semua siap? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum mulai, ibu absen dulu nah. Sekretaris siapa? Putri. Yang temanmu yang tidak hadir hari ini? Ibunya. Apa lagi yang bisa? Gak ada buku. Jangan ini. Oh. Boleh ya? Ada binatang. Terus siapa lagi? Hari ini kita lanjutkan materi ya, yang hidrolisis. Tapi sekarang kita sudah mulai menghitung. Gitu. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali materi hidrolisis yang lalu. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis? Masih ada yang ingat? Angkat tangan yang bisa. Apa itu? Angkat siapa? Oh, Ayu ya. Hidrolisis berasal dari kata hidro yaitu air dan lisis berarti penguraian. Artinya Hidro air, lisis penguraian. Berarti hidrolisis penguraian air. oke, penguraian oleh air maksudnya ya. Jadi air yang akan menguraikan gitu ya. Oke. Nah, hidrolisis ini kan berarti garam ya. Itu reaksi antara asam dengan basa. Nah, yang lalu hidrolisisnya itu hidrolisis apa saja? Jenis-jenisnya? Total. Terus kalau hidrolisis parsial itu apa maksudnya parsial? Jadi hidrolisisnya sebagian terjadi pada apa? Satu orang, jangan rame-rame. Oke, Sahwa. Pada hidrolisis parsial terjadi pada asam lemah dan basa kuat. Oke, pada asam lemah dan basa kuat. Yang terhidrolisisnya yang mana itu kalau ada asam lemah dengan basa kuat? Asam lemah. Nah, jadi yang lemahnya toh? Oke, yang memberi sifat berarti yang kuat. Berarti nanti akan bersifat basa karena basa kuat, asam lemah gitu ya. Kemudian oke, nah sekarang kita akan menghitung pH-nya. Yang lalu kan masih yang awal-awal ya, masih penghantarnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Jadi apa kira-kira kesepakatan kita hari ini dari guru dulu ya. Misalnya di guru 1 akan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Bisa diterima? Bisa. Oke, jadi kita belajarnya sungguh-sungguh ya. Ada lagi apa mau dicoba? Disiplin. Betul. Disiplin terus apa lagi yang penting apa? Karena nanti kita akan diskusi berarti kita harus bekerja sama, kita harus saling menghargai gitu ya. Oke, terus apa lagi selain disiplin, saling menghargai apa? Kamu ingin kita belajar seperti apa? Ya boleh, enak. Bahagia, tidak ingin bahagia kak? Jadi kita belajar sungguh-sungguh dan bahagia, harus begitu ya, itu kesepakatannya ya. Bisa diterima? Bisa. Oke, ini dan bahagia. Indikator pencapaiannya. Yang pertama kita sudah lakukan mengelompokkan jenis-jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya. Itu sudah ya pertemuan yang lalu. Terus juga menentukan jenis-jenis garam, itu juga sudah. Nah, sekarang menghitung pH-nya kita. Karena yang menentukan jenis reaksi sudah, sekarang kita menentukan pH-nya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berlatih berkesadaran penuh gitu ya, maksudnya biar kita fokus. Karena kan pasti ini kamu dari ini puasa pertama, sudah bukan puasa pertama ya, ini bulan puasa. Jadi mungkin masih berpikir tadi sahurnya itu enak sekali tuh ayam toh. Jadi kita berkesadaran penuh dulu, nah konsentrasi. Tangannya jangan ada yang dipegang, dilepas semua. Lebih bagus simpan di pahanya. Oke, sudah. Tutup mata. Kita mulai. Tarik nafas panjang.
Tarik nafas, terus lepas. Pikirannya sambil dikosongkan, nah. Tarik lagi nafas, lepas. Kita 3 kali, nah. Tarik nafas lagi, lepas. Sekarang pelan-pelan kamu rasakan, mulai dari kaki. Jadi kakinya yang injak lantai, dilihat, dirasa-rasakan kakinya, injak lantainya, ya. Terus naik lagi tangannya. Kalau yang lagi pegang pahanya dirasakan, pegang pahanya. Terus pelan-pelan saja, terus juga rasakan bahunya. Kalau rasa pegal boleh digoyangkan. Kamu kan biar rileks, intinya nih mau rileks gitu ya. Kepalanya dirasakan. Kalau ada suara-suara boleh juga dirasakan, didengar. Fokus, pikirannya dikosongkan, jangan ingat dulu yang lain. Tarik nafas lagi. Lepas pelan-pelan. Ulang lagi ya, tarik nafas lagi. Lepas pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Lepas. Sekarang boleh matanya dibuka kembali. Ibu guru tanya dulu deh, ya, yang disuruh Alia Yani, bagaimana perasaannya? Oke, dia. Oke, baiklah. Jadi bisa kita mulai sekarang. Kita mulai, nah, oke. Jadi sekarang ibu guru sudah bagi kan dari pelajaran yang lalu, ibu guru akhirnya mengambil kesimpulan mengenai kesiapan belajar. Ada beberapa yang sudah mengerti reaksi asam basa menjadi garam, sudah tahu. Ada yang masih belum, gitu ya. Jadi ibu guru buat kelompok, nanti duduk menurut kelompoknya. Nah, ini ibu guru sudah buat. Jadi untuk Farah gabung sama Putri, gabung sama Febri, gabung sama Nurul Ilma mana? Ada? Oke, gabung sama Nurul Ilma juga, nah. Gabung sama Alia Yani. Langsung nih, dari sebelah sini bisa jadi yang lain langsung ganti tempatnya. Kayak Putri, langsung yang di situ pindah tempat duduknya Putri. Farah, Putri, Febri, Alia, Nurul Ilma. Yang lainnya sambil juga nanti Iva gabung sama Ariel, gabung sama siapa? Aslinya boleh, aslinya Rapli. Yang banyak terserah biasa saja, biar nanti yang ini kelihatan ya. Kalau sudah ini materi ada di situ ya. Untuk yang senangnya membaca, materinya boleh baca dari situ atau dari buku ya. Terus yang senangnya untuk visual, maunya lihat PowerPoint, ibu ada PowerPoint, jadi ibu jelaskan dulu ya, biar sambil kita berdiskusi. Nanti sudah itu 10 menit. Terus kita lihat pertanyaannya ya, masing-masing kelompok boleh presentasikan. Untuk yang senangnya membaca silakan mau lewat bukunya. Terus kalau yang PowerPoint ini guru ada juga. Kalau di buku misal dari asam lemah dan basa kuat. CH3COONA seperti ini. CH3COONA suatu garam. Ketika diuraikan nih, CH3COO- tambah Na+. Kalau dari sini mana yang akan terhidrolisis? Asamnya atau basanya? Asamnya. Alasannya kenapa asam? Karena basanya kuat. Basanya kuat, asamnya lemah loh. Iya. Ya, jadi yang lemah yang terhidrolisis ya. Iya. Makanya lihat ini yang terhidrolisis ini. Sisa asamnya direaksikan dengan air. Gitu ya. Yes. Ini kalau kita percobaan pakai kertas lakmus ya. Kita biarkan dia jalan. Nah, kalau lakmusnya ternyata dia berwarna biru. Nah, ini yang terjadi. Ini sisa asam dengan sisa basa kuat. Karena yang lemah asam, maka asam yang akan diserang oleh air, istilahnya begitu. Sebenarnya hidrolisis gitu ya. Diuraikan atau dia diserang. Nih. Nah, lihat setelah dia hidrolisis, nih, dia menjadi ini terus ada OH-nya.
Nah, OH- ini yang memberikan sifat basa. Makanya dia nanti pH-nya kalau asam lemah dengan basa kuat nanti pH-nya berapa? Range-nya asam lemah, basa, kuat. Nah, nanti akan bersifat yang kuat. Asam lemah, basa, kuat akan bersifat basa. Oke, sehingga pH-mu akan range-nya 7 ke atas atau 7 ke bawah. 7 ke atas ya. Oke, seperti itu. Dilihat contohnya yang di buku, kalau masih bingung penghitungnya yang mana? Ini apa? Saatnya tetapan ionisasi asalnya kan ini di contoh soalnya sudah ada dia. Bu. Iya, Jadi pakai saja itu sama karena asamnya sama. Coba lihat asamnya sama tidak? sama Cik. Iya, sama. Tetapan asam itu akan sama. Ya. Berarti Ayo waktunya. 3 kali 10 pangkat 3 Sahwa sampai di mana? baru bu guru anunya. Apa lagi nih? Mau penjumlahan pangkatnya. Waktunya sudah selesai ya. Sekarang kita persentase. Kita mulai dari kelompok 1 dulu mengikuti susunannya. Oke, kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Oke, Putri maju ke depan saja. Maju ya digambarkan. Oke. Kelompok yang lain perhatikan sebab masing-masing setiap soal di kelompok 1 kan berbeda dengan di kelompok 2. Jadi dia kelompok 2 dan dia tidak mengambil informasi dari kelompok 1. Seperti itu ya. Nah, yang kedua Sifatnya itu basa kuat dan pH-nya di atas 7 sampai 11. ya. Oh ya sudah, kelompok 3 berarti ya. Silakan apa yang mau ditanyakan? Kenapa bersifat basa kuat? Bukan bersifat basa kuat, tapi bersifat basa. Nah, bersifat basa, bukan basa kuat. Basa saja, dihapus kuat. Karena itu digambar bahwa ion OH- itu tidak menyatu, tidak berikatan. Jadi sifatnya kalau berikatan berarti sifatnya nanti asam. Dia kan ini ada apa yang mau tambahkan? Kalau Putri tidak berikatan, karena maksudnya bersifat basa karena OH-nya yang tidak berikatan. Ada yang mau tambahkan lagi? Kenapa OH-nya tidak berikatan? Berarti asamnya yang berikatan toh? Kenapa asamnya yang diikat oleh air? Ya karena Asamnya yang terhidrolisis. karena asamnya adalah asam lemah. Asamnya asam lemah, makanya dia diserang oleh air. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu lemah, kamu gampang diserang. Itu nah. Jadi konsepnya hidrolisis ini yang lemah yang akan diserang, yang kuat yang memberi sifat. Karena basanya kuat, maka dia akan bersifat basa. Nah, kalau basa berarti range pH-nya berapa? Sampai ke atas. Oke, seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Itu dari kelompok 1 ya. Udah beli kelas dulu untuk kelompok 1. Kedua, ini tadi ya. Sekarang kita ambil kesimpulan kembali dulu. Kita hari ini kan asam lemah dan basa kuat. Berarti yang terhidrolisis apanya? asam. Asamnya yang terhidrolisis karena dia lemah ya. Iya. Jadi di dalam larutan akan tersisa ion basa, simbolnya ion OH. Ini tadi yang dibahas sama kelompoknya Putri. Ada ion OH- yang tidak berikatan. Makanya dia memberi sifat sehingga nanti akan range pH-nya Di atas pH-nya ini dia, di atas 7. Kemudian rumusnya karena OH-, maka ini konsentrasi OH- sama dengan akar. Ini konstanta apa lagi KW? Ketimbangan air. Ingat saja ini water di bahasa Inggris toh. Per Ka apa? Asam dikali ini molar satuannya. Tapi M-nya adalah konsentrasi garam. Ingat garam yang negatif mah. Itu nanti akan kita bahas ketika contoh soal lainnya. Mau ditanyakan? Oke, kalau begitu untuk
tugasnya di rumah. Kan di lembar kerja peserta didiknya itu ada tugas latihan, ya. Nah, itu nanti dikerjakan ya. Iya, Bu. Terus ibu guru ingin begini, kalian membuat jurnal, gitu loh. Terus di ini. Nah, sama ibu guru juga di pendidikan sekolah guru penggerak kita selalu harus membuat jurnal refleksi. Apa pentingnya refleksi? Apa kenapa? Biar kita melihat kekurangannya. Betul, introspeksi diri. Jadi kita melihat, oh saya pencapaiannya mungkin sudah seperti ini. Oh sekarang mulai latihan membuat jurnal. Nah, ini banyak model-model jurnal. Tapi yang kalau ibu guru paling enak seperti ini. Jadi ada yang kita ceritakan, apa fact-nya, ada perasaannya kita dalam 1 minggu itu. Kemudian apa pembelajaran yang kita dapat dan penerapannya. Ya. Seperti biasa kita pimpin doa lagi deh untuk pertemuan terakhir kita berdoa. Yang ketua kelasnya lagi deh Farah lagi pimpin semua temannya boleh. Dia nih tempat duduknya masih begini. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Jelaskan boleh. Semua siap? Siap. 1, 2. Terima kasih Bu. Ya. Jadi saat ini setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, perasaan saya adalah senang. Akhirnya saya bisa menjalankan pembelajaran ini. Mungkin selama ini saya telah menjalankan pembelajaran yang mengintegrasikan KSE, seperti misalnya ketika melakukan diskusi. Hanya mungkin dahulu saya tidak tahu bahwa diskusi itu sebenarnya adalah bagian dari kesadaran sosial. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak itu berempati dengan teman-temannya, bagaimana mereka menghormati pendapat teman-temannya. Nah, kalau dulu mungkin hanya saya dalam bentuk diskusi untuk saling berbagi atau dalam rangka menerapkan metode jigsaw. Ternyata setelah saya mempelajari pembelajaran kompetensi sosial emosional ini, ternyata bentuk diskusi merupakan salah satu dalam kita mengenalkan anak-anak pada bentuk kesadaran sosial. Kemudian juga seperti berdoa di awal, kemudian kita memusatkan perhatian dengan melakukan latihan kesadaran penuh. Itu juga ternyata merupakan sebuah cara dan bagaimana kita melatih murid-murid kita agar mereka memiliki kesadaran diri dan mereka bisa mengelola diri dengan baik. Dalam pelaksanaan, mungkin karena pelaksanaannya kemarin saya didampingi oleh pengajar praktik saya yang notabene beliau itu dulu adalah guru matematika dari murid-murid saya sekarang, sehingga saya merasa sepertinya murid-murid saya agak tegang-tegang karena guru matematiknya hadir di situ. Jadi guru-guru matematika itu sekarang telah menjadi kepala sekolah dan menjadi pengajar praktik saya. Namun selanjutnya saya harap ke depannya saya bisa terus mempraktekkan pembelajaran sosial emosional ini, mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, sebab saya merasa saya masih agak sulit juga untuk melakukan diferensiasi yang dalam hal diferensiasi proses, sebab ada beberapa anak-anak yang misalnya gaya belajarnya auditori, jadi saya harus memberikan dalam bentuk rekaman. Saya agak kesusahan karena kalau di sekolah kami itu kami tidak membolehkan membawa HP, sehingga kalau untuk anak-anak yang visual saya melakukan dengan PowerPoint atau ada video. Namun kalau untuk auditori, jadi saya harus membagi. Kalau misalnya hari ini saya auditori, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya visual, seperti itu. Tidak bisa akhirnya saya satu kali berjalan. Nah, itu mungkin tantangan kedepannya, dan saya pikir saya akan harus terus berlatih sampai semua murid-murid saya akhirnya terpenuhi kebutuhan belajarnya. Demikian.